warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Qabla nadrus hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, hadal yaum sanadrus al-lughatul arabiyyah, menulis huruf hijaiyah di tengah kata zai sampai fa. Jika minggu lalu kita sudah belajar menulis huruf hijaiyah di tengah kata huruf alif sampai ro, untuk sesi yang kedua kali ini kita akan melanjutkan belajar menulis huruf hijaiyah di tengah kata huruf zai hingga fa. Selamat menyimak. Yang pertama, huruf zai. Ketika di awal huruf zai tidak ada perubahan bentuk, namun ketika huruf zai di tengah kata, maka dia memiliki perubahan bentuk, yaitu bisa disambung dengan huruf sebelumnya seperti ini. Contohnya pada kata yazid. Yazidu artinya menambah. Kemudian huruf sin, ketika di awal kata giginya menjadi lurus ke samping, sedangkan ketika di tengah kata dia juga bisa ditambah sebelumnya jadi seperti ini, ya. Dan ketika disambung menjadi seperti ini, terdapat pada kata yusro, artinya kiri. Selanjutnya huruf shin, juga sama seperti huruf sin, bedanya hanya pada titiknya saja. Ketika di awal dia menjadi lurus ke samping, namun ketika di tengah dia diawali dengan garis lurus karena bisa disambung dengan huruf sebelumnya seperti ini. Dan terdapat pada contoh asyarru, artinya kejahatan. Selanjutnya huruf sod. Huruf sod hampir mirip dengan huruf sin dan shin, menjadi lurus ke samping ketika di awal kata, sedangkan ketika di tengah juga hampir mirip dengan huruf sin seperti ini, jadi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya pada kata qissotun. Qissotun artinya cerita atau kisah. Berikutnya huruf do. Huruf do sama seperti huruf sod, bedanya hanya pada titiknya saja seperti ini di awal kata, dan jika di tengah kata menjadi seperti ini, jadi lurus dari depan juga lurus ke samping. Contohnya pada kata fadilah. Fadilah artinya keutamaan. Huruf to. Huruf to di awal kata tinggal memanjangkan ujung garis bagian bawah, sedangkan ketika di tengah kata dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya lurus seperti ini. Terdapat pada contoh qittotun. Qittotun artinya kucing. Huruf zo juga sama seperti huruf to, bedanya hanya pada titiknya saja. Ketika di awal dia tinggal memanjangkan, dan ketika di tengah dia ditambahkan garis sebelumnya, artinya dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Terdapat pada contoh nazoro, artinya melihat. Kemudian huruf ain, ketika di awal lurus ke samping, badannya yang melengkung ke bawah menjadi lurus. Ketika di tengah seperti ini ya, perhatikan, melengkung, lurus, naik, kemudian belok dan kembali lurus ke samping. Jadi bentuknya seperti ini. Terdapat pada contoh lu'bah. Lu'bah artinya mainan. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain sama seperti huruf ain, bedanya hanya pada titiknya saja. Lihat baik-baik cara menulis huruf ghain di tengah kata.
Contohnya terdapat pada kata lughatun. Lughatun artinya bahasa. Kita lanjutkan huruf fa. Ketika di awal kata huruf fa menjadi lurus ke samping, dan pada saat huruf fa di tengah, dia diawali dengan garis lurus sebelumnya, kemudian langsung melengkung dan kembali lurus ke samping. Jadi seperti ini huruf fa di tengah kata. Contohnya terdapat pada kata lafzun, artinya lafal. Demikianlah untuk materi kali ini tentang cara menulis huruf hijaiyah di tengah kata, mulai dari huruf zai hingga huruf fa. Nah, tatimu bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.